selamat sore semuanya. Kenalin, nama aku Miftahul Laili. Dalam podcast kali ini, aku bareng temen aku yaitu Ivaldo Sornoko, aku sendiri. Kali ini kita akan bahas dengan tema perkembangan media ke masyarakat. Namun, poin yang kita angkat yaitu dampak internet terhadap kehidupan kita. Betul ya, Laili ya? Iya, betul banget. Semuanya dalam internet itu kita kupas tuntas ya, Ivaldo. Tuh. Mungkin kita akan ngobrol santai nih. Pertama, kira-kira Laili punya pengalaman pribadi nggak tentang internet zaman dulu itu gimana? Oke, kalau menurut aku berbicara mengenai internet sendiri ya, menurut aku internet zaman dulu sama zaman sekarang itu beda banget ya, Ivaldo. Soalnya zaman dulu itu internet gak semasif sekarang. Sebelum berbicara jauh mengenai internet, ini aku potong dulu nih. Menurut Ivaldo pribadi itu gambaran definisi internet menurut Ivaldo itu apa ya? Jadi definisi internet itu kan seperti apa kalau bilangnya susah sih sebentar. Oke, sambil Ivaldo mikir ya, aku mau nyampain pendapatku dulu tentang definisi internet menurut aku pribadi nih. Menurut kamu dulu deh. Oke, kalau menurut aku sih internet itu kayak sebuah apa ya, teknologi yang membantu kita buat bisa terhubung dengan orang-orang lainnya. Baik dari segi komunikasi maupun segi apa ya? Internet ya merupakan sebuah sistem komunikasi sih yang jadi sebuah perantara untuk kita berkomunikasi antara satu dengan yang lain. Menurut aku sih seperti itu sih. Oke, iya sih benar. Oh ya, pertanyaannya Ivaldo tadi gimana internet di masa lampau ya pengalamannya ya? Kalau menurut kayak pengalaman nih zaman dulu sampai sekarang. iya, kalau pengalamanku sih dulu ya dalam berinternet itu nggak semasif sekarang sih. Dulu itu kalau aku mau kayak misalnya baca artikel, lihat video atau apa ya, main sosial media, aku harus ke warnet dulu sih. Bahkan warnet pun itu kayak banyak gitu zaman dulu itu. Kalau aku sendiri dulu itu waktu SD ya, kan K-pop udah masuk tuh. Pengen lihat gimana musik videonya itu harus ke warnet dulu, karena buat nonton YouTube kan butuh apa ya, seperangkat PC terus jaringan internet, sedangkan di zaman dulu kan belum ada teknologi seperti itu. Soalnya untuk handphone sendiri zaman SD juga belum punya sih, nggak kayak zaman sekarang kan. Anak-anak zaman sekarang kan udah pada megang HP sendiri ya kan. Kalau menurut iya, kalau pengalaman Ivaldo sendiri gimana? Waduh, kalau bicara pengalamanku sih panjang karena kan dulu aku mantan anak warnet nih. Oke. Mantan anak warnet ya. Sih, tentunya beda banget ya dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Kalau zaman dulu tuh kalau kita mau dapat informasi ataupun kalau dulu kan kita dapat misalkan mau menerima informasi berupa video kan cuma lihat TV aja. Iya Kalau ya. misalkan kita main game atau dapat berita yang kita mau ataupun mau untuk menambah ilmu secara visual ya datangnya ke warnet. Oke, bener banget. Bisa lihat YouTube atau bahkan zaman dahulu wifi kan kita kan kayak terbatas banget, kayak oh iya mahal, apalagi masih kecil kan kita dapatnya cuma HP yang gimana sih, kayak mainnya mungkin cuma Tetris, cuma Bones gitu, enggak ya kan. Iya benar. Kita dimudahkan banget dengan adanya wifi ini, jadi kita misalkan pakai smartphone atau PC aja kita sudah bisa mengakses semuanya, dapat informasi semuanya, visual maupun berita apapun kita mudah banget akses. Cuman satu klik aja kita udah bisa ngakses apapun kan. Jadi sekarang beda banget sih sama kalau internet zaman dulu sama sekarang. Kalau dulu susah banget, jadi kita kan memudahkan. Untuk sekarang tuh kayak internet tuh sudah jadi makanan sehari-hari. Bahkan kalau misalkan kita bicara sekarang kita langsung aja nih ke dampak positif dan negatif lah. Kalau misalkan menurut Laili gimana sih menurut pribadimu tentang dampak positif dan negatif tentang internet ini? Oke. Aku mau bahas dampak positif sama negatifnya, tapi sebelumnya aku mau nambahin
dari yang Ivaldo ceritain tadi ya. Kalau zaman dulu media cetak gitu kan masih banyak kayak koran-koran. Kita taunya informasi dari koran, dari televisi gitu kan. Jadi kayak apa ya? Sekarang itu bahkan media konvensional itu beralih loh ke media-media online. Jadi mereka sekarang pada punya kanal berita gitu. Sebenarnya itu juga bisa jadi dampak positif dan negatifnya sih. Dampak positifnya kalau menurut aku pribadi nih ya, dengan kemajuan internet yang sekarang, bagiku untuk masyarakat Indonesia itu kayak belum siap gitu nerima kemajuannya, nggak diimbangin sama masyarakatnya sih menurut aku. Mohon maaf ya teman-teman kalau misalnya itu lah. Itu kenapa? Karena Jadi tergantung penggunanya. iya benar. Kalau kita lihat di Jepang sendiri itu masih konvensional banget loh kalau lihat masyarakat Jepang. Bahkan di sana itu kayak apa ya, masih banyak yang gunain koran, gunain televisi, bahkan sosial media itu penggunaannya itu masih sedikit gitu di sana. Mungkin karena apa ya, petinggi di sana itu masih orang-orang zaman dulu ya. Jadi masih pakai media konvensional. Sedangkan di Indonesia kan udah banyak banget. Bahkan sosial media itu berkembang pesat banget di Indonesia itu. Lah, kalau kita bandingin ya, dari Jepang sama Indonesia kan kayak lebih majuan Jepang toh. Jepang aja yang maju kayak gitu masih masih pakai media konvensional gitu. Sedangkan Indonesia ya yang hitungannya masih negara berkembang, perkembangan internetnya bahkan sosial medianya itu udah berkembang pesat. Dan menurut aku, kenapa aku tadi bilang kalau Indonesia belum siap, ya karena itu tadi, Indonesia kan kayak menurut aku ya kayak masyarakatnya itu minim literasi gitu-gitu. Jadi kayak gampang termakan berita hoax. Jadi menurut aku dampak positif sama negatifnya itu lebih banyak negatifnya. Jadi kayak banyak gitu di sosial media itu informasi itu berserakan itu kayak sampah saking banyaknya. Ya jadi nggak ada filternya. Jadi kayak orang-orang akhirnya mudah terbawa suasana berita gitu ya. Akhirnya kemakan hoax. Iya. Mudah banget gitu ya. Iya bener banget. Kalau zaman dulu kan jurnalis itu kayak jadi gatekeeper gitu loh, jadi penjaga pintu kan buat para jurnalis. Lah kalau zaman sekarang para jurnalis kayak jaga pintu tapi gak ada temboknya. Iya, kayak gak ada temboknya kan, soalnya semua orang zaman sekarang itu bisa produksi informasinya sendiri-sendiri toh, jadi seakan-akan jadi jurnalis sendiri-sendiri gitu. Terus dampak positifnya juga, kita itu bisa milih informasi sesuai apa yang kita mau. Kalau misalnya aku suka berita-berita tentang ilmu komunikasi, tentang gimana cara jadi jurnalis, kan aku bisa milih. Kalau dulu di televisi kita kan cuma jadi penonton, cuma duduk di depan TV, ya udah dikasihnya berita itu, ya udah itu kayak tinggal dengerin aja gitu. Kalau sekarang kan kita bisa milih. Jadi menurut aku sih mudahin kita sih dari berbagai aspek sebenarnya, tapi kita juga harus pintar-pintar memanfaatkannya gitu lah. Kalau menurut Ivaldo gimana? Kalau aku menurutku dampak positif dan negatif itu kan tergantung penggunanya sih. Emang kayak tergantung yang gunain itu siapa. Emang dia digunainnya itu untuk positif atau negatif, seperti itu. Aku lebih ngangkat ke filter bubble sih. Kalau positifnya, misalkan nih, memang internet kan kayak dampak positifnya tuh banyak banget. Entah itu kita gampang banget ngakses berita, entah itu kita gampang banget untuk mengkomunikasikan segala sesuatunya, kita berinteraksi dengan orang, kita melakukan memberitakan berita apa itu sangat mudah banget. Jadi orang itu kayak tahu, bahkan orang itu jadi tahu kegiatan kita kan. Misalkan di Instagram nih, kita update terus, jadi orang itu tanpa ada di sekitar kita, di sebelah kita, dia tahu kita ngapa-ngapain. Itu jadi bahaya juga. Tergantung perspektif kan ya, positif atau negatif lah. Hal kayak gitu kan juga bahaya juga. Jadi orang-orang jadi tahu kayak kalau negatifnya itu kok, oh iya jam segini Aldo biasanya gini, oh iya Aldo biasanya jam segini
kayak itu kan kayak orang-orang jadi kayak yang hal privasi orang-orang jadi tahu, Iya, kadang benar-benar. itu juga. Habis itu kalau mengenai bapak sendiri misalkan hal negatif nih, misalkan di HP kita ini sering banget, ini relate banget ya ke aku ya, Iya. misalkan aku di YouTube ini sering banget nonton Mobile Legend ataupun nonton channel-channel badminton gitu. Tanpa disadari suatu suatu waktu kadang-kadang itu sering sih kayak misalkan, oh iya aku mood banget nih, aku pengen lihat yang lagi viral lah hari ini, yang habis main badmintonnya siapa ya, apa lomba Mobile Legends yang habis main siapa ya. Lah pas aku langsung buka YouTube, yang langsung muncul ya yang aku pengen. Nah itu kadang-kadang kok bisa kayak gini ya, karena nggak langsung itu kok bisa tahu ya apa yang aku mau gitu. Ya itu kan positifnya. Kalau misalkan negatifnya ketika nanti misalkan kayak pinjaman online lah kayak apalah, itu kan negatif, jadi tergantung penggunanya sih menurut aku. Iya, benar-benar. Bahaya ya, bahaya atau enggaknya itu tergantung pengguna. Misalkan kita lihat apa namanya situs-situs yang berbahaya, dengan nggak langsung ya kadang-kadang HP kita juga kena virus lah atau apa, jadi secara nggak langsung seterusnya atau dalam waktu yang bersamaan atau kedepannya ya yang muncul bakal jelek-jelek. Misalkan kayak iklan yang munculnya pinjaman online, iklan yang munculnya gambar-gambar porno, atau nanti di Google Chrome atau apa ya keluarnya ya yang nggak sesuai sama hati kita yang kita pengen gitu sih. Iya, benar-benar. Kalau yang Ya, Pak. dibicarain Ivaldo tadi itu lebih mengarah ke filter bubble sama echo chamber ya. Soalnya emang Iya, dampaknya itu ya itu sih. Jadi kalau teman-teman yang belum tahu buat filter bubble sendiri, itu filter bubble itu kayak apa ya? Ngotak-ngotakin kita gitu loh. Dalam satu informasi iya, yang kita percaya kan, ya kan Ivaldo? benar. Kayak contohnya Ivaldo tadi, dia suka lihat badminton, kayak sering ngeklik lihat badminton terus gitu, yang muncul di apa ya, di beranda kita itu ya itu kayak gitu. Jadi algoritmanya apa ya, sosial media ataupun apalah segala jenis yang ada di apa internet itu pakai algoritmanya kayak gitu, berdasarkan apa yang kita tonton, apa yang kita ikuti gitu. Belum lagi diperkuat sama echo chamber. Jadi kalau yang belum tahu echo chamber itu apa sih, kayak sistem ruang gema gitu loh. Jadi kayak misalnya aku pilih capres nomor 1, aku sering lihat info tentang capres nomor 1. Ngerinya echo chamber tuh aku tuh diberi terus, bahkan nggak ada info tentang capres nomor 2 sama sekali, kayak gitu. Jadi semakin aku diberi banyak informasi tentang itu, aku nganggap suatu kebenaran itu jadi benar. Kayak aku pernah dengar pendapatnya siapa gitu ya, suatu informasi yang terus ditampilkan secara berulang itu menjadi suatu kebenaran sih. Dalam menyikapi sesuatu kayak gini harusnya sih memang kita nggak bisa pasif ya, kayak dengan kemajuan teknologi kita harus melek, kita harus ngikutin, tapi kita harus juga punya batas sih. Jadi nggak bisa semuanya itu kita harus ngikutin, tapi kita juga meninggalkan budaya yang baik di sebelumnya. Benar. Jadi kita harus apa ya teman-teman ya, jangan sampai perkembangan ini tuh jadiin kita itu malah apa sih, kayak jadi sebuah kemunduran gitu buat kita. Justru dengan adanya kemudahan ini harusnya itu kita itu bisa lebih apa, grow up gitu. Jadi intinya teman-teman, kita itu kalau nerima informasi jangan asal sebarluaskan, cek and recheck dulu kebenarannya, sumbernya sudah kredibel apa enggak. Terus gunain internet buat hal-hal yang baik. Hal-hal yang baik kita bisa dapetin, kita juga bisa share. Hal-hal yang hoax, hal yang jelek, hal yang negatif kita Minimalisir. coba kesampingkan. Oke, terima kasih teman-teman. Sayang sekali ya, ini sebagai apa, penutup ya buat kita. Kita mau undur diri ya Ivaldo. Terima kasih ya teman-teman sudah mau join di podcast kami. Oke, semoga ketemu lagi di lain waktu. Terima kasih teman-teman.